Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia selalu, Pak Agus dan Pak Orian. Sehat, Sehat, alhamdulillah alhamdulillah. Ferry. Baik, terima kasih di kegiatan praktik coaching kita kali ini adalah perkenalkan nama saya Ferry Adesto. Saya sebagai pengamat dalam hal ini di praktik coaching. Juga selamat datang Pak Orian Amin sebagai coach dalam kali ini. Ya, Dan Pak selamat. Agus Setiawan sebagai kucinya. Selamat datang juga Pak Agus. Oke, Apa kabarnya semua? sehat alhamdulillah Alhamdulillah, Ferry. sehat Pak. Alhamdulillah kita diberi kesehatan semua. Semoga kita selalu semangat Pak ya dalam Ya, mengikuti semangat. pendidikan guru penggerak ini. Baik, setelah saya perkenalkan tadi Pak Orian Amin sebagai coach dan Pak Agus Setiawan sebagai coach, eh, ada yang mau saya tanyakan dulu kepada coach ya dalam hal ini Pak Orian Amin. Tentunya dalam kegiatan praktek coach ini kita mengikuti alur tirta dimulai dari eh, penetapan tujuan, eh, identifikasi kebutuhan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di situ di dalam rubrik penilaian ini mengikuti alur tirta tersebut sehingga kompetensi yang akan dicapai nanti dalam praktik coach ini adalah kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 3 kompetensi itu ya, Pak Orian Amin. Tentunya Pak Orian sebagai coach, saya ingin menanyakan nanti eh, kompetisi apa yang akan Bapak kembangkan? Iya. Dari ketiga tersebut saya memilih dua, yaitu yang pertama adalah kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan aktif kucing tersebut. Jadi ada dua. Jadi Pak Orian Amin sebagai coach nanti memilih 2 ya kompetensi yang akan Betul, Pak. dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya Pak ya. Betul. Tentunya lebih spesifik yang akan saya observasi nanti eh, indikator apa yang akan dicapai Pak dalam pengembangan nanti yang Bapak inginkan. Ya, yang jelasnya indikatornya saya akan mendengarkan penuh, artinya saya akan hadir secara penuh terhadap coach saya, kemudian mendengarkan aktif dalam arti bertanya apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari coach tersebut. Jadi Baik, kita cari solusinya. jadi di dalam nanti kehadiran penuh bahkan mendengarkan aktif Bapak nanti akan hadir secara penuh ya, lebih fokus gitu ya. Fokus. Baiklah, bisa dimulai dari Pak Orian Amin dan Pak Agus sebagai coach. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Ferry. Baik, sama-sama. Oke. Selamat datang Pak Agus. Oke, selamat. Assalamualaikum Pak. Hari ini sehat ya Pak Agus ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Enggak terlalu sehat juga. Iya, musim hujan ini ya. Kena hujan Iya, terus nih dan pulang sekolah kayaknya. Iya, iya. Jaga kesehatan Pak Agus. Nah, Pak Agus, hari ini Pak Agus ingin bercerita apa? oke. Jadi itu apa ya? Saya ini sedang merasa kurang enak ya dengan siswa gitu. Ya kalau dibilang menzolimi mungkin iya juga gitu ya. Saya tuh cukup sering tidak masuk kelas gitu.
Oh, bukan karena saya malas untuk masuk kelas, bukan, tentu saja bukan. Tapi karena memang ada banyak sekali kegiatan yang yang apa namanya, yang harus dilakukan, dan kadang tidak bisa ditinggal begitu. Dan satu-satunya solusi itu yang bisa ditinggalin adalah siswa gitu. Karena di sekolah itu saya rangkap jabatannya itu cukup banyak. Jadi selain ngajarnya itu 25 jam per minggu, kemudian apa namanya, wakil kurikulum, kemudian masih ditambah dengan tugas kebendaharaan di 2 dana, APBN dan APBD. Jadi secara kadang juga masih ngurus lab. Jadi secara waktu itu saya merasa bahwa apa namanya, saya kurang maksimal gitu yang ngajar, dan kasihan siswa itu mungkin siswa merasanya Pak Agus ini jarang ngajar gitu. Saya takutnya mendolimi siswa. Nah, gimana caranya biar saya itu bisa apa namanya, efektif gitu ya mengajarnya di sela-sela kesempitan waktu yang luar biasa ini. itu ya. Artinya Pak Agus ini multi talent sekali ya. Ada 4 kegiatan di ini. Pertama jadi guru itu pasti ya. Kemudian menjadi wali Wakil kurikulum. wakil kurikulum. Kemudian ada bendahara juga, megang 2 malah. Kemudian satu lagi lab. Betul. Ya, lab. Waduh, banyak sekali tugas Pak Agus ini. Nah, dari sekian banyak kegiatan tersebut Pak Agus, mengapa itu bisa terjadi seperti itu? Oke. Ceritakan. Kalau apa namanya, dibilang ini pemaksaan ya, toh saya menerima gitu ya. Jadi untuk posisi apa namanya, bendahara ini kan, bendahara itu hubungan yang harus dijaga itu harus baik ya dengan banyak pihak gitu ya, dengan kepala sekolah, kemudian apa namanya, kepala tata usaha, karena yang membawahi penata usahaan keuangan kan kepala tata usaha. Jadi kepala sekolah dalam hal ini memang ya mudah-mudahan memang percaya begitu ya, artinya nyaman begitu ya, ketika bendaharanya saya pegang, maka ditunjuklah saya sebagai bendahara. Nah, kemudian menjaga hubungan baik dengan guru. Jadi dan selama ini alhamdulillah baik menurut saya gitu. Kemudian untuk kurikulum ini juga karena memang mungkin kepala sekolah menganggapnya belum ada yang cocok di posisi wakil kurikulum, sehingga terpaksa ini harus double job gitu ya. Kalau untuk kepala laboratorium ini karena memang satu-satunya yang punya sertifikat kepala lab saya juga gitu di sekolah, sehingga sementara ini masih triple job, tapi sama ngajar ini. Nah, ngajar ini yang nggak bisa, kenapa terpaksa, padahal saya wakil tapi saya masih mengambil 25 JP. Sebenarnya ini sudah di luar ketentuan ya, tetapi saya terpaksa mengambil itu karena jumlah guru di SMA kami itu terbatas ya. Jadi bukan lebih tapi sangat kurang, sehingga kalau saya egois tidak menambah jumlah jam, nanti ya saya merasanya nggak enak. Saya nggak enakan dengan kawan-kawan, sehingga ya udahlah terpaksa 25 jam. Saya ngambil tambahan, meskipun bukan bidang saya ya, hanya ngajar olahraga, tapi setidaknya, itu tetap saja membuat saya harus masuk dong, meskipun nggak bisa ngajar secara bentar kalau di bidang olahraga, tapi karena saya sudah menyanggupi untuk bantu ngajar olahraga, ya sudah, saya tetap harus masuk meskipun. Nah, intinya gitu. Nah, ketika ada kegiatan apa namanya yang tidak bisa tinggal, misalkan laporan keuangan atau apa nama administrasi kurikulum yang sifatnya mendesak seperti itu. Nah, satu-satunya pilihan yang bisa ditinggal adalah siswa. Maka saya merasanya gimana ya biar bisa anak-anak itu, meskipun saya nggak masuk, tetapi mereka itu tetap bisa belajar dengan apa ya istilahnya, meskipun saya secara fisik tidak ada di kelas, tetapi saya bisa untuk mendampingi mereka belajar. Itu sih Pak.
Iya, mendampingi Saya siswa sudah belajar. Nah, nggak kalau merasa dengar, ada hilang itu nggak diajar. iya, kalau mendengarkan dari cerita Pak Agus ini, berarti Pak Agus ini mendapat kepercayaan tinggi dari warga sekolah ya, terutama dari kepala sekolah, betul sekali ya, Bos. Iya. Kemudian dapat kepercayaan juga mengajar olahraga, saya dengar tadi. Betul. Bukan kepercayaan Iya. sih, ini memang kemarin karena saya kasihan ya guru olahraganya hanya satu, tapi kelas yang hari diajar harus hampir 14 kelas dan itu totalnya 42 JP dan itu sangat udah overload sehingga terpaksa harus ada orang yang bisa bantu gitu kan. Ya kebetulan saya juga kalau sekedar olahraga biasa ya bisa ngikut, cuman teorinya nggak tahu. Jadi ya sudah saya bantu ngajar. Toh nanti ketika saya nggak masuk, biasanya saya titipin lagi ke guru yang bersangkutan sehingga guru yang bersangkutan ini bisa ngajar 2 kelas, tapi kan nggak masalah. Nah, Secara gitu. bersamaan berarti ngajarnya ya. Nitip ya setengah formalitas begitu. Cuman ya tetap saya tetap masuk gitu. Kalau pas saya nggak sibuk gitu. Iya. Nah, dari cerita Pak Agus tersebut, Pak Agus menggunakan media apa? Kalau tadi kan Pak Agus bercerita, Pak Agus tugas pertama Pak Agus itu kan guru. Nah, Pak Agus itu mencerita kalau mengajar, kalau tidak didapat artinya lagi sibuk dengan kegiatan 3 tadi, seperti wakil kurikulum, bendahara dan segala macam, gimana cara Pak Agus mengajar dengan anak-anak tersebut kalau lagi sibuk? Apakah langsung PR kah atau gimana? Jika kegiatannya mendadak, nah ini yang susah itu. Kegiatannya mendadak, kalau kegiatannya mendadak ya, itu biasanya lossnya atau ketika saya sedang ingat gitu dan pegang lembar buku, itu saya biasanya menugaskan untuk mengerjakan soal ya kepada siswa. Tapi ya itu tadi kalau kegiatan yang saya ikuti ini sudah jauh-jauh hari, biasanya saya menyiapkan setidaknya di Google Form lah untuk membersamai anak-anak itu ya. Jadi saya sediakan Google Form, kemudian isinya tentu saja bervariasi ya, tidak hanya soal. Kadang saya membuat semacam lembar aktivitas siswa begitu, agar mereka ketika saya nggak ada di kelas mereka tetap belajar ya, karena dengan Google Form itu bagi saya bisa agak memacu siswa untuk serius mengerjakan dibanding ketika misalkan saya hanya menyuruh merangkum gitu ya atau mengerjakan soal di buku gitu. Banyak yang biasanya nggak akan mengerjakan, tapi kalau dengan Google Form kan semuanya kan terarsip rapi, siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum, kapan mengumpulkan, begitu. Tapi saya masih merasa bahwa Google Form ini meskipun sudah sangat baik membantu saya dalam mengajar ketika saya harus bertugas di tempat lain, tapi saya masih merasanya itu kurang maksimal saja gitu ya. Mungkin dan ini saya masih berusaha untuk mencari solusi gimana untuk memaksimalkan gitu. Oke. Jadi sudah menggunakan media Google Form ya, walaupun tidak lagi di tempat, berarti Pak Agus sudah menggunakan Google Form. Jadi medianya menggunakan Google Form. Artinya ada tugas dari Pak Agus untuk anak-anak tersebut ya, walaupun ditinggalkan. Nah, itu kapan bisa Pak Agus laksanakan? Kalau Google Form ini setiap kali saya misalkan izin ya gitu ya, kayak hari Jumat nanti nih saya harus izin tidak masuk karena harus melaksanakan tugas orang tua nih, karena anak saya mau terima rapor dan yang diminta datang orang tuanya, jadi saya harus datang dan sudah izin dengan kepala sekolah dan diizinkan tidak masalah. Dan kali ini bukan karena tugas 3 tadi ya, tapi memang karena kebutuhan pribadi dan ini juga sama aja sih mengganggu siswa juga kan. Nah, saya berusaha nanti ketika saya izin lagi atau tidak melaksanakan tugas di kelas ya atau tidak masuk kelas ini, saya berencana untuk agar siswa itu merasa didampingi penuh gitu ya. Saya mungkin akan mengembangkan ini
Canva. Bukan Canva, mohon maaf. Apa namanya? Quizzes. Jadi di Quizzes itu saya baru tahu ternyata ada fitur untuk lesson. Dan saya memang selama ini kalau pakai Quizzes hanya pakai untuk quiz ya. Nah ini ternyata kata kawan kemarin saya mendapat info bahwa yang bagian lessons atau pembelajaran ini bisa sangat interaktif gitu ya. Jadi siswa bisa melihat slide, kemudian seketika itu habis lihat slide langsung bisa ikut quiz, pemahaman singkat begitu. Kemudian lanjut ke slide lagi, kemudian habis itu kuis lagi dan seterusnya ya. Atau survei dan seterusnya. Atau nanti di akhir baru kuis betulan. Nah ternyata quizzes bisa sebegitu bagusnya ternyata. Ketika saya melihatnya kawan kemarin ini bagus juga nih. Mungkin dengan saya mengembangkan media berbasis quizzes tadi, mungkin bisa membantu saya lebih ini ya, lebih bagus ketika dibandingkan Google Form. Kalau Google Form ini kan lembarnya mati ya, nggak ada animasi dan seterusnya. Meskipun dalam hal tertentu bisa juga diselipin dengan video-video ya. Itu juga akan menjadi rencana saya sih nanti. Jadi yang pertama quizzes nanti akan saya kembangkan rencananya untuk menggantikan posisi saya, bukan menggantikan ya, untuk menemani mereka belajar. Terus yang Google Form ini saya juga kemarin terinspirasi ada yang bikin Google Form tetapi disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Jadi ketika masuk ke Google Form itu siswa bisa diarahkan ke sesuai dengan minat mereka. Misalkan yang suka nonton visual, berarti nanti isinya tentang visual ya, tentang misalkan animasi atau gambar-gambar, infografis begitu untuk belajar. Yang suka auditori nanti bisa saya arahkan ke YouTube misalkan untuk mendengarkan suara atau rekaman audio atau podcast. Terus yang misalkan yang suka gerak mungkin, suka gerak ini mungkin saya perlu bantuan kawan gitu ya untuk mengawasi di kelas, misalkan untuk menampilkan memegang alat praktikum misalkan. Ini harus disiapin ya. Dan itu mungkin saya perlu asisten atau guru yang sedang kosong atau guru piket lah, atau guru kimia yang sedang kosong. Mungkin seperti itu sih Pak. Jadi saya berencana seperti itu, kepikirannya seperti itu untuk mendampingi siswa ketika saya memang harus tugas keluar atau mengurus administrasi sekolah yang tidak bisa ditinggal pada waktu itu. Oke. Jadi memiliki ada dua media berarti ya, sama Google Form dan Quizzes. Nah, iya. Itu ada media-medianya juga. Kita ternyata bagus juga nanti harus aktif juga dalam pembuatan Google Form dan Quizzes ini juga ya, disesuaikan dengan minat bakat dari mereka. Jadi harus tahu juga berarti ya. Iya. Nah itu yang menjadi tantangan ya. Ya, itu kira-kira Pak Agus bisa melaksanakan kegiatan itu berapa minggu? Bisa ditempuh berapa minggu? Karena ini proses panjang sih Pak ya. Tapi saya yakin untuk materi terdekat itu saya siap mempersiapkan. Jadi sebenarnya kalau waktu cukup itu dalam sehari itu bisa lah untuk menghasilkan satu produk lembar kerja siswa yang bagus. Tapi asalkan fokus ya. Nah, jadi dalam 1 atau 2 minggu ke depan itu planningnya sudah mulai berjalan ya. Ketika saya sudah siapin misalkan saya harus pergi karena minggu depan pun saya sudah harus ada izin di 2 hari ya, hari Selasa, hari Kamis itu ada panggilan ke tempat tertentu yang harus saya ikuti kegiatannya. Dan nanti saya siapkan lah, insya Allah bisa minggu ke depan. Tapi untuk jangka panjang ini tetap akan berjalan sampai akhir semester Pak. Tapi sedekatnya ini minggu depan sudah bisa terrealisasi. Oke, berarti 2 minggu lagi ya. Nah, nanti saya lihat lagi 2 minggu ya. Nah, oke, di siap. 2 minggu tersebut artinya Bapak Agus sudah harus bisa menguasai Quizzes dan Google Form. Kemudian dari kegiatan tersebut kan pasti membutuhkan rekan kerja. Adakah rekan kerja yang bisa Bapak ajak berkolaborasi dalam kegiatan tersebut? Ada. Biasanya ketika saya tugas keluar begitu, saya tetap menitipkan terutama kepada guru piket atau wali kelas untuk menyampaikan apa yang
saya tugaskan pada siswa gitu. Ya, itu satu. Kemudian kalau untuk keperluan untuk misalkan saya harus memerlukan alat dan bahan untuk ditampilkan di kelas, saya akan meminta bantuan kepada guru kimia. Ya, kebetulan ada satu guru kimia yang mudah-mudahan bisa meluangkan waktu untuk menghandle ya sebentar gitu, untuk ikut mendampingi sebentar di kelas yang saya tinggalkan. Oke. Artinya ada teman yang bisa diajak kolaborasi ya. Alhamdulillah sekali, berarti ada satu teman yang sama satu mata pelajaran dengan Pak Agus, berarti itu kimia ya. Insya Allah mereka bisa diajak berkolaborasi seperti itu. Ya. Nah, tindak lanjutnya dari kegiatan tersebut gimana Pak Agus? Oke, saya berkomitmen bahwa saya pasti bisa untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, Pak. Jadi nanti kita lihat apa yang sudah saya lakukan, apakah nanti respon kepada anak-anak juga bagaimana nanti. Mungkin saya bisa membuat Google Form untuk survei ya, refleksi semacam itu. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya, bagaimana hasilnya. Oke, saya tunggu 2 minggu lagi berarti kan setelah Pak Agus sudah melaksanakan quiz dan Google Form tersebut. Saya tunggu ya Pak Agus 2 minggu lagi. Oke, siap. Oke, siap. Gimana? Kayaknya waktunya udah mau pulang. Mungkin terima kasih Pak Agus. Saya sangat semangat sekali kayaknya mendengarkan cerita Pak Agus itu. Mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak Pak Agus. Oke, siap. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Orian sudah melakukan praktek coaching yang terbaik kali ini. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Orian ya sebagai coach. Tentunya yang saya tanyakan itu setelah melakukan proses coaching ini, yang menjadi indikator keberhasilan Bapak dalam pengembangan yang diinginkan itu apa, Pak? Iya, tadi saya sudah coaching dengan Pak Agus. Di sini indikatornya kompetisi yang saya hadirkan itu kehadiran penuh, artinya saya datang, saya melihat langsung karena kegiatan ini kami adakan daring. Jadi saya hadir, tidak kemana-mana dan mendengarkan aktif cerita dari Pak Agus tersebut. Jadi ada 2, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Begitu Pak Fer. Baik, terima kasih. Dari pengamatan saya ya sebagai pengamat dari praktik kegiatan coach kali ini, tentunya yang menjadi pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Pak Orian sebagai coach tadi, dalam hal ini presensi penuh. Di sini saya sudah melihat Pak Orian sudah hadir secara penuh ya, tidak kemana-mana, selalu berada di tempat situ sampai selesai proses coaching. Dan untuk mendengarkan secara aktif, saya juga lihat dari gestur Pak Orian ya dalam mendengarkan cerita Pak Agus. Pak Agus menceritakan permasalahannya hingga sampai menemukan solusi terbaiknya dalam pemecahan masalah yang terjadi pada pembelajaran Pak Agus ya, yang karena Pak Agus ini tadi ya multi talent ya, multi job dan multi segalanya itu ya. Jadi tanpa meninggalkan pembelajaran kepada siswa ataupun dalam hal ini kekhawatiran yang tadi menzolimi siswa itu, Pak Agus menemukan ide-ide baru tadi ya. Dari saya lihat Pak Orian mendengarkan secara utuh gitu ya, tanpa fokus kemana-mana. Jadi itu udah tampak sekali. Jadi udah bagus sekali Pak, keren ini. Nanti untuk pengembangan berikutnya dari kompetensi coaching ini, apalagi yang mau Bapak kembangkan di kompetensi apa ya? Kompetensi kan itu ada 3, yang saya sudah melaksanakan 2, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Yang perlu saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Artinya pertanyaan tersebut nantinya yang berbobot itu tidak kemana-mana. Kemudian fokus pada pertanyaan yang fokus dari cerita yang diceritakan oleh si coaching tersebut. Jadi satu kompetisi yang ingin saya kembangkan yaitu
mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Fer. Baik, sangat menarik sekali ya Pak ya. Untuk selanjutnya Bapak mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Semangat terus Pak Orian. Siap. Semangat juga buat Pak Agus. Terima kasih atas praktek coachingnya hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu belajar setiap saat hingga sepanjang hayat kita Pak. Sukses selalu semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.